Bermewah-mewah, punya segalanya tapi sesat. Seperti apa? Seperti para koruptor. Tapi karena lagu ini dengan para korupsinya, saya kasih yang kelasan dulu.
Tepuk tangan di sini dong. Oke. Oke, next song kita lagu yang santai-santai gitu.
selamat pagi. Mas Fahmi sehat, Mas Fahmi. Mas Fahmi harus ingat juga nih. Terasa sungguh semakin engkau jauh, semakin terasa dekat. Aku kembali kasih yang engkau tahu di dalam hatiku. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat The Singer. Ini kayaknya bawa 10.000 penyanyi ya. Nanti nyanyi Banyak banget ya gantian yang nyanyi. Banyak banget. Nah, jadi teman-teman yang punya hobi nyanyi di kamar mandi, langsung aja nanti langsung dilatih oleh Bapak Heri kita tercinta. Akan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, tadi kurang nih, salamnya kurang kenceng. Kita ulangi lagi. Oke, boleh. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau gini kan semangat. Kelihatan sarapan ya. Kelihatan sarapan. sarapan. Tadi belum berarti. Saya melihat anak-anak muda di sini kayaknya sudah nggak sabar kira-kira nanti KPK akan Sudah memberikan excited gitu ya. Sudah edukasi excited apa gitu ya. Tapi yang pertama kita coba salam-salam dulu. Yang pertama, yang kami hormati dan banggakan PJ Bupati Bangkalan, Bapak Arif MED MSI beserta jajarannya.
Dan yang kami hormati Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Bapak Amir Arif. Yang kami hormati juga para alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita, Kiai Haji Maki Nasir MPDI selaku Ketua MUI Bangkalan dan juga Ketua PCNU Bangkalan, Kiai Haji Imam Bukhari, Kiai Haji Imron Fatah dan Kiai Haji Fatur. Yang kami banggakan dan cintai para anggota LSM, organisasi masyarakat, kepemudaan, mahasiswa, serta perwakilan komunitas di Kabupaten Bangkalan. Oke, jadi sepertinya ini kurang bersemangat kalau kita nggak kasih tagline nih. Apa tuh tagline hari ini? Nanti kalau saya bilang berani jujur, Jawabannya apa? hebat, hebat, hebat gitu ya. 3 kali ya? 3 kali. 3 kali ya? Kita coba tes cek ombak sebelah kiri dulu sini. Oke, sebelah sini berarti. Oke. Coba ya. Berani jujur? Kayaknya masih belum dimakan itu Kurang- solusinya itu ya. Kok kurang kompak Kurang, ya? kurang, Nek? kasih. Coba lagi. Berani jujur? Baru tuh. Oke. Coba sebelah kanan sekarang. Cendek kalah kanan, cendek kalah ya. Berani jujur. Risolnya habis 3. Habis tuh risolnya. Makanya itu terbukti dari risol yang habis, tenaganya terkumpul tenaganya. lah. Kita coba sama-sama ya. Kita kasih tahu kalau Bangkalan sudah bersih dari korupsi. Setuju? Oke. Berani jujur. Sambil dikepal tangannya ya. Tapi jangan bawa risoles, takut ngantuk risolesnya ya. Oke. Yuk, lanjut. Berani jujur. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang dari sini dong. Saya juga mengucapkan selamat datang juga untuk teman-teman dari KPK. Tepuk tangan juga untuk KPK kita tercinta ini. Saya ada pantun nih untuk teman-teman KPK. Belum ya. Semangat banget. Naik Vespa mengitari jalan. Cakep. Jalannya harus hati-hati. Selamat datang para teman-teman KPK di Kota Bangkalan. Cakep mana? Cakep. Kami pastikan Bangkalan sudah bersih dan anti korupsi. Nah, kamu ada nggak pantun buat teman-teman anak-anak muda di sini? Ada nggak ya? Coba kasih dong. Ada deh. dikit. Beli sinjai sama Mas Dimas. Cakep. Makanya pakai nasi. Ya iya dong. Anak muda cerdas Oke. pasti anti korupsi. Tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini dong. Ya. Jadi memang di sini nanti semua komunitas di Bangkalan ya. Ada LSM, ada organisasi masyarakat, ada Banyak banget hari ini. kepemudaan, ada dari BEM mana? Halo BEM, bisa ajukan tangan BEM. Oh, ini di NHM depan dari kita. UTM ada dari UTM. Belum datang guys. Oh ini UTM. dua. Nah, terus juga ada teman-teman komunitas, ada dari Singer, kemudian ada temuan komunitas Ada serupa dan juga ada komunitas murah loh di sana. Komunitas murah lagi Ya. lagi ini ya, lagi menggambar tentang anti korupsi di Bangkalan ya. Dan juga harapannya semua kumpul di sini kita nanti akan open diskusi mengenai bahwasannya pentingnya sadar akan anti korupsi karena memang di kehidupan kita korupsi itu adalah hal yang setipis tisu gitu ya. Jadi memang kalau kita di zaman kecil itu pernah dikasih uang ibu untuk beli bawang, kembaliannya kita ambil, itu bagian dari korupsi loh teman-teman. Dan juga kalau di kehidupan mahasiswa ada dana mahasiswa yang digunakan untuk kepentingan kegiatan Kegiatan apa tuh? mahasiswa tapi digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ada kan contohnya kayak di Surabaya kemarin ada festival musik nggak jadi karena uang sumbangannya habis dipakai untuk memperkaya Diri sendiri. Ya jadi memang sangat beruntung sekali KPK akhirnya memilih Kota Bangkalan kita cinta. Tepuk tangan untuk Kota Bangkalan dong. Jadi, Untuk menjadi salah titik satu ya. destinasi Di roadshow akhir bus KPK 2024 gitu. Jadi nanti teman-teman yang mau istilahnya pingin aduh aku di sini kayaknya ada korupsi deh, bisa langsung nanti berdiskusi Iya sama langsung berdiskusi langsung dari KPK. sama ketua KPK. Benar nanti di sini. sekali. Dan langsung aja kita ke acara pertama. Kita akan berdoa dulu. Doa akan dibawakan oleh Kiai Haji Maki Nasir. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai acara ini dengan pembacaan Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surat Fatihah kegiatan pada kesempatan kali ini penuh dengan
barokah sehingga manfaat bagi kita semua, khususnya Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini betul-betul menjadi motivasi kita untuk bergerak lebih maju lagi, memberantas korupsi dan lain sebagainya. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil awliya illah fi hadhihi alwilayah. Sya'anillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Taqabbal. Terima kasih Bapak Yai atas doanya. Ya, tepuk tangan sekali untuk kita semua. Nah, Sisi, kita kayaknya perlu teman-teman ngobrol deh nih kayaknya, sebentar aja. Iya, bisa. Nah, oke. Kita mau ke di sini ada perwakilan dari LSM mungkin? Itu di sebelah kanan. Ini ya, oke. Permisi. Oke, ada yang mau berbicara mungkin kira-kira harapannya untuk Bangkalan dengan adanya acara Pada hari ini ya. Roadshow Bus KPK 2024. Kedepannya seperti apa Bapak? Mungkin bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ormas Bidik yang bergelut di tindak pidana tipikor. Harapan kami dengan adanya roadshow ini semoga Bangkalan ke depan bisa berbenah dan berbenah. Jadi untuk mengantisipasi bagaimana tindakan korupsi itu bisa meminimalisir, bisa diperkecil lagi, dan diperkecil lagi. Dan semoga Bangkalan ke depan dengan adanya roadshow ini bisa mensejahterakan masyarakat Bangkalan khususnya. Amin. Terus kemudian Pak, yang terjadi di lapangan untuk mungkin LSM sama Ormas, apa sih yang menjadi istilahnya titik-titik rawan korupsi itu ada nggak? Bisa dijelaskan mungkin? Sebenarnya kalau melihat ini kita diskusi Pak ya, diskusi nggak apa-apa dong. Monggo Pak, tepuk tangan sekali lagi dong untuk bapak-bapak LSM dan Ormas ini yang luar biasa. Seperti kalau saya lihat memang LSM dan Ormas ini menjembatani keresahan masyarakat ya, untuk istilahnya masyarakat Pak aku kok gini ya. Nah LSM sama Ormas ini akan menjembatani ke pemerintahan, seperti itu, benar Bapak ya? ya Kira-kira apa sih titik-titik rawan yang menurut Bapak ini kayaknya di sini nih perlu kesempatan untuk memperkaya diri sendiri. Sementara yang ada di lapangan ya, yang nampak dan ramai sekarang ini masalah sekolah pendidikan. Oke, seperti apa Pak? Pendidikan. Gimana ada sebagian ada yang pungli bergedok sumbangan dan lain sebagainya gitu. Dana bos kurang maksimal, pembangunan yang kurang maksimal, tapi dana bosnya banyak gitu Pak ya. Dana bosnya banyak tapi kok nggak ada bangun-bangun gitu ya. Realisasinya itu kurang. Itu untuk pendidikan, dan untuk lain-lain, untuk menjelaskan semuanya kami serahkan kepada teman saya. Oke. Dan memang sebenarnya LSM sama Ormas ini sepertinya akan menjadi salah satu perangkat yang mengawal nanti proses dari pemerintahan ini gitu ya. Ada lagi dari pendidikan, Bapak sama? Bapak Junaidi. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Junaisa dong. Kemudian, nah ada lagi nggak Pak titik-titik rawan di mana LSM dan Ormas harus benar-benar menjaga ini, kayaknya harus dijaga deh biar gak ada korupsi, seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari Roadshow KPK, Bapak Amir, yang saya hormati Bapak Kiai Haji Maki Nasir, yang saya hormati juga teman-teman dari aktivis Bangkalan, juga adik-adik mahasiswa semuanya yang hadir pada pagi ini. Saya merasa bangga sebagaimana tagline dari KPK Roadshow ini, bahwa berani jujur hebat.
Maka kali ini saya ingin memberanikan diri biar dibilang. Silakan Pak, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Bapak siapa ini? Pertama, saya selaku tuan rumah. Oke, Karena Bapak Thohir. kebetulan bertempatkan di Bangkalan ini, saya senang dan bangga karena berarti menjadi perhatian khusus dari KPK dalam acara roadshow ini. Namun juga kejujuran kami juga berhak karena kami juga untuk memberikan satu kritikan, memberikan suatu masukan terhadap KPK. Kejujuran kami begini, pertama bahwa setiap yang punya jabatan pasti korupsi. Setiap kita perlu garis bawah ya, yang setiap punya jabatan pasti korupsi. Ya, saya pastikan itu pasti korupsi. Hanya dalam tatanan seperti apa korupsinya? Minimal korupsi waktu. Tuh, sering terjadi itu, Sering Mas. telat Kan itu, berarti, Pak, ya? lah ya, ketika menunaikan kewajibannya dia selaku penyelenggara pemerintahan yang akhirnya kemudian misalkan pelayanan umum, pelayanan publik terbengkalaikan, itu kan juga sudah korupsi karena mereka digaji oleh uang negara. Benar. Namun sebelum masuk ke situ, jujur terhadap KPK, saya pribadi sampai detik ini belum bisa memberikan satu apresiasi. Kenapa? Karena KPK bagi kami belum ada artinya terhadap penyelenggara pemerintahan ini. Kenapa saya bilang begitu? Ingat bahwa KPK adalah lembaga ketika dari sekian tahun dibentuk atau didirikan KPK sampai saat ini faktanya korupsi masih merajalela. Artinya bahwa KPK belum sukses. Oke. Itu. Kemudian juga kenapa KPK belum sukses? Selama ini juga KPK terkesan tidak profesional dan juga terkesan ada semacam titipan kepentingan, lebih diintervensi oleh persoalan kepentingan-kepentingan tertentu.